ayat ini salah satu doa Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam yang dikabulkan atau diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni faja'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Nabi Ibrahim berdoa pada Allah agar hati-hati manusia itu memiliki kecondongan terhadap kota Mekah, terlebih khusus kepada Baitullah Ka'bah. Maka realita yang kita lihat hari ini, Masya Allah, walaupun seperti pembahasan yang lalu, secara fisik kota ini tidak menarik. Secara fisik kota ini sama sekali tidak ada menariknya. Ya, kota yang hanya berisi batu, gunung-gunung, pasir. Secara fisik dia nggak ada daya tariknya. Kalau misalkan manusia datang ke kota ini hanya melihat atau hanya menginginkan, yang obsesi dia di kota ini adalah keindahan ataupun secara lahiriah, maka tidak ada di kota ini. Kota ini kalah dengan kota-kota mewah yang ada di dunia ini. Sydney, London, apalagi Tokyo, Swiss gitu ya. Ya, dan seterusnya lah kota-kota itu. Yang kota itu belum pernah kita kunjungi ya. Betul belum? Jangan juga, Ustaz. Oh, gitu ya. Jadi kota ini tidak ada menariknya secara lahiriah. Tidak ada menariknya. Sebagaimana pelajaran pada pelajaran sebelumnya, ini menunjukkan, ini kita diajarkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya memang benar Allah itu Subhanahu Wa Taala tidaklah melihat fisik, tidaklah melihat fisik, tetapi Allah melihat isinya. Allah melihat isi. Yang ada di kota Mekah ini adalah apa? Ka'bah itu. Yang dilihat apa namanya? Karena ada Ka'bah itu. Artinya kita berusaha belajar dalam hidup ini tidak hanya fokus dengan fisik, tapi fokus dengan dalam, atau dengan sesuatu yang tidak terlihat, dengan sesuatu yang tidak nampak. Karena itu adalah bagaimana cara Allah menilai sesuatu. Ya, cara Allah menilai sesuatu. Kalau kita lihat misalnya, sebagian manusia atau umuman manusia melihat sesuatu dari fisik. Sebagian manusia melihat sesuatu dari fisik, sementara Allah Jalla Dzikruhu tidak melihat demikian. Nah, pada kesempatan kali ini, jamaah semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau timbul pertanyaan dalam jiwa kita, dalam diri kita, kenapa orang mengunjungi Ka'bah itu nggak pernah ada habisnya? Ya, mengunjungi Ka'bah tidak pernah ada habisnya. Kata para ulama adalah berkat doa Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar hati manusia punya kecondongan ke Ka'bah, agar hati manusia memiliki kecondongan ke Ka'bah. Maka kita lihat, Masya Allah, Ka'bah tidak pernah kosong dari manusia 24 jam. Dalam sehari 24 jam tidak pernah kosong dari manusia. Dan ini adalah salah satu bukti. Bukti apa? Bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini Allah mampu menjadikan hati manusia condong. Artinya condong, ingin balik lagi, selalu ingin balik lagi, selalu ingin balik lagi. Kalau misalnya, ya, kita hari ini telah merasakan umroh dengan situasi yang sangat kredit, ya, luar biasa ramainya, ya, luar biasa penuhnya, luar biasa padatnya. Benar nggak? Ya, betul. Ya, padat ya.
Tapi saya yakin tidak ada penyesalan orang datang ke sini. Nggak ada orang nyesal datang sini. Tetap dia ingin berangkat balik lagi ke sini. Kenapa tuh, Pak Aris? Karena sudah terikat. Karena sudah terikat. Dengan apa, Pak Aris? Al-Fajr. Kenapa? Kira-kira kenapa? Karena ada peluang yang dicari. Hah? Utama yang dicari. Yang didapat, utama yang didapat, yang merasa didapat. Al-Fajr. Hah? Bukan Karena orang mencari kemenangan kan. Ah, Dan di tanah haram itu orang akan mendapatkan ketenangan. Oke, jawaban pertama ayat ini. Jawaban pertama, kenapa orang selalu ingin balik lagi ke sini? Yang sudah pernah ke sini selalu ingin balik lagi ke sini. Karena hatinya dibuat condong sama Allah. Kita nggak bisa kontrol itu. Kita nggak akan bisa kontrol hati kita kalau Allah sudah condongkan hati itu nggak bisa kontrol. Kalau Allah itu nggak bisa dikontrol. Makanya setiap orang yang sudah pernah datang ke sini selalu berdoa agar balik lagi. Ya kan? Padahal begitu masuk atau begitu kita datang ke sini di saat momen-momen liburan, ramainya bukan main. Ramainya bukan main. Contoh nih sederhana aja. Contoh sederhana. Mudah-mudahan Allah kasih kemudahan buat kita balik lagi di bulan Ramadan. Amin. Antum tahu Ramadan itu nggak pernah ada cerita yang sepi. Padahal jumlah kepadatannya kurang lebih sama atau bahkan lebih dari hari ini. Tapi herannya, dahsyatnya apa? Nggak ada sepi. Orang nggak ada kapoknya. lebih berat. Ya, padahal lebih berat. Waduh. Karena mencari puasa. keutamaan itu. Coba tawaf, puasa, panas. 50 derajat. Masya Allah. Ramadan itu namanya Ramadan. Arti Ramadan tuh panas, Om Erik. Jadi kalau antum orang tanya kenapa ya bulan Ramadan selalu panas? Karena Ramadan secara bahasa aja dia artinya adalah panas. Maka keumuman Ramadan itu selalu panas. Gitu. Justru sesuatu hal yang sangat jarang ketika Ramadan itu ada hujan. Secara makna dia panas. Coba Mas Haris, mudah-mudahan Allah mudahkan. Lihat, mudah-mudahan Allah mudahkan ya Habib ya. Ramadan, lihat manusia, jutaan manusia dalam kondisi puasa muterin Ka'bah. Wah, Masya Allah, luar biasa. Artinya apa? Kalau Allah sudah memalingkan hati seseorang, jadi kuat semuanya. Jadi kuat. Karena sumber kekuatan manusia itu sebenarnya bukan di fisik, tapi di hati. Anda yakin olahragawan sekuat apapun datang sini belum tentu bisa kuat tawaf. Anda yakin 100%. Kenapa? Karena kekuatan itu datangnya dari Masya Allah. Kenapa coba? Kenapa Om Erik? Karena mungkin tujuannya beda kali ya. Mumtaz, boleh pulang Om Erik. Dari mana koinnya? Mumtaz. Motivasinya beda. Motivasinya beda. Iya. Antum lihat kakek, jangan kakek-kakek. Anak orang buta. Tawaf. Orang buta tawaf. Hah? Bungkuk bahkan. Begini. Ada yang pendek Pakai apa? tongkatnya di itu. Akbar. Belum pernah kan perlombaan orang buta? Belum. Ya kan? Perlombaan lari gitu kan. Dan gak mau dituntun ya Sat ya. Sendirian. Nah itu beda motivasi. Motivasinya beda. Kalau orang sudah Allah condongkan hatinya kuat, semua jadi kuat. Bisa, tidak mungkin tidak. Maka untuk Bu Dokter, khusus Bu Dokter, ketika mengobati pasien itu yang paling utama kuatin hatinya. Karena obat itu nggak akan berpengaruh kalau hatinya nggak kuat. Oh, saya yakin 100%. Tanpa Bu Dokter kasih tahu saya yakin 100%. Karena ayat Al-Quran dan hadis. Kalau hati seseorang lemah, pakai yang terbaik tetap tidak bisa baik. Benar kan? Makanya
yang diperjuangkan oleh Nabi itu memperjuangkan hatinya. Kalau ketika hati kuat, apapun jadi ringan. Ketika hati seseorang itu kuat, ya, hati seseorang kuat, itu semuanya jadi ringan. Maka ketika kita mau melakukan sesuatu, yang dikuatkan pertama kali adalah hati kita. Karena berdasarkan hadis, Nabi mengatakan ketika baik hati seseorang, maka anggota tubuhnya akan mengikutinya. Anggota tubuh akan mengikuti. Saya sampaikan, kesini tuh capek. Ya, kesini antum tahu nggak apa motivasi saya secara pribadi ketika kesini memaksa, dalam artian bukan maksain diri, sedikit tidur berangkat lagi masjid, kemudian talbiyah. Apa motivasinya? Kalau antum motivasinya apa? Ibadah. Kalau motivasi saya, Allah Subhanahu wa ta'ala udah kasih semuanya buat kita. Terus kita harus memberikan semuanya juga buat Allah. Jadi ketika capek, nggak boleh capek. Karena Allah sudah kasih semuanya buat kita. Ya kan? Semuanya Allah kasih kan? Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Semua kenikmatan yang engkau miliki datangnya dari Allah. Allah sudah kasih semuanya. Maka ketika datang ke sini diusahakan maksimal, ya, maksimal dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi ketika misalkan ditanyakan kenapa ya selalu rindu, apa yang dirinduin di sini? Ya kan? Benar nggak? Nggak ada perosotan, ya kan? Nggak ada waterbung. Nggak ada waterbung. Apa yang dirindui di sini? Jalan susah, padat, Tabrak-tabrakan. waduh. Cuman kenapa ketika pulang itu nggak pernah ada orang gimana ke haram? Wah, masya Allah. Padahal ketika di sini Capek. gimana Bu Dokter? Ini hari pengalaman pertama. Nah, gimana Mas Aris pengalaman pertama? Nah, iya kan? Penuh perjuangannya. Karena apa? Ibrahim berdoa dan doanya dikabul sama Allah. Ibrahim berdoa dan doanya dikabul sama Allah. Ini juga motivasi buat kita. Salah satu tempat mustajab itu di Baitullah. Karena Ibrahim berdoanya di situ. Ibrahim berdoa di situ. Dikabul sama Allah. Maka manfaatkan ketika kita ada di situ banyak berdoa sekitar situ. Ka'bah. Dan Ibrahim berdoa di situ. Ya Allah, berdoa pada Allah agar mencondongkan hati manusia ke situ. Subhanallah. Dan itu real. Tempat itu tidak pernah kosong, tidak pernah sepi. Luar biasa. Ya. Gitu. Jadi ketika misalnya pelajaran hari ini adalah kenapa orang-orang selalu condong kepada kota Mekah, hatinya dibuat condong. Nah, satu lagi, kalau misalnya kita pulang besok, kita berdoa sama Allah, minta kemudahan rezeki untuk balik lagi ke sini, pasti Allah mudahkan. Itu nggak mungkin tidak, pasti. Jadi prioritasnya ketika bekerja, ketika berdagang, ketika berusaha, ya Allah punya rezeki mau beribadah. Ya Allah punya rezeki mau beribadah, pasti Allah mudahkan. Pasti Allah mudahkan, tidak mungkin tidak. Karena inamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung dengan niat. Ya Allah beri kami rezeki untuk berangkat lagi ke sini, pasti Allah mudahkan. Tidak mungkin tidak. Kenapa saya berani bilang pasti? Karena Allah nggak mungkin ingkar janji. Beda dengan manusia yang terkadang banyak janji tapi ingkar tidak ditepati. Allah tidak mungkin ingkar janji asal kita sungguh-sungguh. Cuma yang perlu digarisbawahi, terkadang pemberian Allah itu injury time. Itu karena Allah ingin menguji kesabaran kita. Sabar nggak nih? Sabar nggak? Injury time itu terkadang pertolongan itu injury time. Sampai titik puncak, ya Allah nggak bisa nih kayaknya. Siapa seperti Ibrahim dibakar, itu udah dibakar, udah hampir nyerah.
Cuman ternyata pertolongannya ketika dibakar. Nabi Musa dikejar Fir'aun, udah habis. Makanya perlu dicatat, pertolongan Allah itu pasti datang. Tetapi sanggupkah kita menunggu sampai datangnya pertolongan itu? Ya, pertolongan itu pasti datang karena Allah tidak ingkar janji. Itu. Cuman yang jadi masalah apa tadi Mas Aris? Apa? Sanggup nggak kita bertahan sampai datangnya pertolongan itu? Karena tidak mungkin Allah ingkar janji. Tidak mungkin abadan. Salah satu sebab tidak terkabulnya doa saat kita nggak yakin. Saat kita nggak yakin. Maka ketika kita sudah mulai kurang yakin, harus diperbaiki doanya. Salah satu jamaah yang ada di hotel ini, saya udah cerita, saya ulang-ulang buat motivasi. Itu bertanya sama saya di majelis, udah Ustaz, kayaknya saya mah nggak mungkin Ustaz berangkat umroh. Udah nyampe sini kan? Ada di sini. Ada. Ternyata Allah tempatkan beliau satu hotel dengan kita. Nggak mungkin lah saya berangkat umroh Ustaz. Dia cuma mbak saya pekerjaan. Jadi sekarang yang pertama. Hah? Yang Pertama. Dia pesimis begitu. Saya bilang stop. Itu namanya suudzon sama Allah. Berangkat ke sini itu bukan urusan fulus, tapi urusan Allah kasih kesempatan apa tidak. Kan banyak orang yang lebih kaya dari kita, tapi nggak pernah sekalipun ke sini. Ke negeri yang lain pernah dia masuk, ya kan? Iya, kenapa? Karena masuk negeri ini butuh lisensinya langsung dari langit. golden ticket. Oh iya, nggak bisa sembarangan orang masuk sini. Kalau nggak kejang-kejang, gitu. Oh, ini luar biasa. Pokoknya orang yang masuk sini kita ambil garis bawah, mereka Allah dijadikan tamu oleh Allah, dimuliakan oleh Allah. Saya bilang ganti itu. Allah mampu berangkatkan antum tanpa fulus. Nggak boleh, yakin, harus yakin. Nggak lama selang gitu ya, selang beberapa lama kemudian kabar datang, saya dipanggil sama seorang bapak. Ustaz, si Fulan besok berangkat Desember ini barang. Wah, subhanallah. 0 rupiah Mas Aris. Tapi kalau Allah punya kuasa, siapa yang bisa ngalangin? Ya Pak. Kalau Allah sudah tentukan, semua manusia mau menghalangi dia berangkat nggak akan bisa. Ada di sini orangnya. Ada di sini orang. Subhanallah. Artinya apa? Sesuatu itu berawal dari keyakinan. Sesuatu itu berawal dari keyakinan. Maka banyak pelajaran di sini. Ibrahim ninggalin putranya itu di tanah gosang, nggak ada air, ya nggak? Tapi Ibrahim yakin Tuhannya kasih perintah tidak mungkin nyanyiakan anaknya. Istrinya gimana saat Ibrahim mau pergi? Nangis. Bukan nangis. Istrinya gimana? Siapa istrinya? Hajar. Ibunya Ismail ya? Iya, bagaimana reaksinya saat dia bilang, Ibrahim bilang, saya harus tinggalin antum berdua. Gimana reaksinya? Yakin. Ada yang tahu nggak? Saya kasih kopi segelas. Pasrah. Hah? Pasrah. Pasrah. Yang belakang? Kenapa? Iya, reaksi istrinya. Nanya dulu, ini Allah yang dulu atau bukan? Kok pinter nih, dokter boleh pulang dulu. Ini perintah Allah, iya. Terus kata Ibrahim, iya. Ibrahim tuh jalan nggak nengok ke belakang. Iya. Ini perintah Allah, iya. Nah, istrinya bilang apa? Berangkat. Itu tuh. Ya. Kalau cari istri kayak begitu. Kalau udah ada yang begitu, pertahankannya gak Mary? Pegang, kuat Tuhan. Kalau belum ada, diolah lagi. Gitu. Ya Mas Haris ya. Dipegang kuat Tuhan. Kata istrinya,
Ini Allah yang perintahkan? Iya. Allah nggak mungkin sia-siakan kita di sini. Kalau bukan kayak tauhid yang kuat sama Rabbi. Tanah tandus mas, nggak ada air. Yang sekarang airnya nggak akan pernah berhenti tuh. Kenapa? Jam-jam. Zam-zam. Masih orang berantri satu. Orang menteri itu air nggak ada habis-habisnya tuh. Ngumpulin botol kopi. Itu salah satu fenomena yang ada dalam Islam yang banyak membuat orang Nasoro atau orang luar Islam masuk Islam. Zam-zam. Beneran? Antum lihat survei apapun, salah satu yang menyebabkan orang kafir masuk Islam zam-zam. Kenapa? Zam-zam terus diminum dan tidak ada habisnya. Malah mereka bikin itu Ustaz, sama bikin kayak jam-jam di Gua Maria namanya. Oh gitu. Iya. Antum Padahal Antum bukan, merasa? Anda pernah Oh. tinggal di daerah situ. Di Sam-Sam. Di mana tuh? Di Kuningan, Ustaz. Kuning. Kuningan kawasan itu Kristen. Jadi Gua suci. iya gua suci. Padahal itu air dari biasa. keran, dari air biasa. Gak akan pernah habis tuh. Salah satu kekuasaan Allah yang banyak membuat orang kafir masuk Islam. Zam-zam, air yang gak pernah habis, keluar dari tanah yang tidak diprediksi atau tidak masuk akal manusia akan keluar air. Nah gitu. Makanya saya selalu memotivasi diri saya sendiri. Orang yang belajar, Allah tidak pernah salah menetapkan takdir. Allah tidak pernah salah menetapkan syariat. Gitu. Allah tidak pernah salah menetapkan takdir. Allah tidak pernah salah menetapkan syariat. Yang salah kita yang nggak ngerti muamalah sama Allah. Kita yang nggak ngerti bermuamalah dengan Allahu Jalla Dzikruhu Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika orang mau berbahagia, yang sebagaimana saya sampaikan di Madinah, gak akan pernah mungkin orang hidup di dunia jadi bahagia. Antum udah jadi dokter kah, antum udah jadi polisi kah, antum udah jadi tentara kah, gak akan pernah bahagia. Kebahagiaan itu cuma satu, mentaati Rasul. Gak ada kedua, gak ada ketiga, gak ada keempat. Wajib satu, mentaati Rasul. Bukti nyata, Uhud kalah karena tidak mentaati Rasul. Berapa pelanggaran yang mereka lakukan? Satu. Tidak mendengarkan, Pelanggaran yang mereka lakukan tidak mendengar. menjadi sebab Khalid bin Walid putar balik naik ke atas, menghajar pasukan yang turun ke bawah. Bagaimana seorang yang melanggar perintah Rasul banyak mau bahagia? Kalau bicara sejarah, siapapun yang memperoleh kebahagiaan sifatnya duniawi dengan tanpa mentaati Rasul, tinggal tunggu waktunya dia akan menjadi sengsara. Tinggal tunggu waktunya. Karena tidak mungkin ada kebahagiaan selain itu. Tidak mungkin. Kalau orang Islam yakin itu, karena kebahagiaan hanya mentaati Rasul. Kenapa? Karena orang yang mentaati Rasul pasti mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Jadi pelajaran hari ini adalah tentang kecondongan hati manusia kepada kota Mekah. Kecondongan hati manusia kepada kota Mekah. Kalau bertanya-tanya, kalau pikir-pikir kenapa ya kok mau kesana lagi, mau kesana lagi, mau kesana lagi, mau kesana lagi. Padahal ya begitulah. Ya begitu, aroma kurang sedap. Ya betul kan? Ketika udah masuk aroma dari berbagai macam manusia, aromanya keringat. Kan beda keringat mereka sama keringat kita. Beda nggak? Beda. Aromanya beda. Mau nemuin makanan yang disukain susah. Betul ya? Sekali ketemu mahal, rasanya nggak. Sederhana banget. Masih enakan burger belum? Mie Aceh dong. Oh, Aceh. Endorse. Iya dua. Iya. Ada gambar itu ada Iya. banyak. Endorse bayar. Aduh.
Masya Allah. Susah antum. Mau piring lagi nih. Cuman kenapa mau balik lagi gitu ya kan? Mau balik lagi. Ya, karena Ibrahim berdoa agar manusia dicondongkan hatinya ke sini. Agar dicondongkan hatinya ke sini. Gitu. Baik. Jadi pelajaran yang sangat berharga banyak dari ayat ini, kekuatan hati dari Ibrahim. Tentunya kan nggak mungkin istrinya bisa kayak gitu, kecuali karena pendidikan dari suaminya. Jadi yang mau cari suami yang punya hati yang kuat, beriman, bertakwa pada Allah, tidak mengandalkan logika. Karena logika kita punya keterbatasan. Logika kita orang miskin nggak bisa haji umroh, ya nggak? Ya nggak? Iya, Ustaz. Logika kita orang miskin nggak bisa haji dan umroh. Tapi takdir Allah bisa. Bisa nggak? Takdir Allah bisa. Gitu. Ini logika mati. Siapa mati? Hajar sama Ismail, logika mati ya? Iya. Mati, gak ada orang, cuma berdua. Gak ada orang. Hah? Di padang pasir ya. Padang pasir. Coba bayangin kayak apa itu? Mati nggak mas? Nggak akan hidup kayak gitu. Nggak akan hidup. Kalau pakai logika kecerdasan manusia. Gitu. Tapi Ibrahim nggak begitu cara pandangnya. Karena Ibrahim bermuamalah dengan zat yang maha kuat, yang tidak punya yang tidak bisa dibatasi kemampuannya itu. Sangat superstar, luar biasa. Sampai istrinya bilang nggak mungkin Allah sia-siakan kita. Nggak mungkin. Berangkat dari apa? Keyakinan kepada kemampuannya Allah. Berangkat dari keyakinan kepada kemampuan Allah, ya, sangat yakin dengan kemampuan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka keluarlah Zam-Zam. Kemudian yang kedua, berangkatlah orang ke sini. Setiap saat nggak ada habisnya. Antum pernah berpikir kayak di sini? Nanti aja tawafnya jam 2 mungkin sepi. Mungkin ada orang berpikir gini, bilang, kenapa ya travel menjadwalkan kita tawafnya siang-siang, kenapa nggak malam aja gitu? Dipikir malam sepi kali gitu. Malam ya. Iya, nggak bisa. Makanya kalau misalkan orang bertanya, kenapa travel terkadang nggak beraturan, dalam artian nggak beraturan, ada pagi, ada siang, ada sore, ada malam. Kenapa? Karena mau di semua waktu yang mana orang di sana. Paham nggak? Karena kan orang berpikir malam aja sepi. Enggak ada sepinya ini, subhanallah. Apalagi kalau nanti antum diberi kesempatan merasakan Ramadan. Waduh, luar biasa Ramadan. Semoga Allah. Ramadan itu luar biasa. Semangatnya manusia panas-panas, puasa. Bahkan kita pernah ya Ramadan Salat 2 rakaat Iya. Imam Ibrahim di Safa. Masya Allah tuh, Saking fullnya. saking fullnya tuh, luar biasa. Memang situasi dan kondisinya kredit, tapi kenapa mau balik lagi? Ya, kita pernah juga Ramadan Allah kasih hujan, lagi turun lagi sholat hujan. Kedinginan. Bukan nggak ada dingin, orang malah seneng no. Malam 27 Ustaz. Iya, malam 27 tuh orang malah nggak ada kabur, Om Erik. Hujan-hujan. Angkat tangan semua langsung berdoa. Terawih hujan-hujan. Iya, tarawih hujan-hujan. Di Baitullah hujan udah lengkap. Malam 27. Waktu malam 27 waktu terkabulnya doa, wah lengkap itu. Insyaallah. Ya. Jadi jangan jangan ragu dengan yang namanya bermuamalah dengan
Allah, jangan pernah ragu muamalah dengan Allah. Pasti Allah akan kasih yang terbaik. Mungkin untuk malam hari ini cukup sampai di sini rangkaian tentang keutamaan kota Mekah. Insya Allah jika memungkinkan kita lanjutkan besok hari. Pada subuh. Ada yang mau tanya? Ya, satu boleh nggak? 5 juga Anda ladenin. Kopi tambah kita. Asal kopinya siap aja, mie Aceh lagi dikirim. Ada piring ya kosong. Nah, iya. Kan tadi dibilang kan kota Mekah kan nggak ada orang yang apa ya merasa terpaksa gitu ya. Nah, kalau memang misalnya ada orang yang terpaksa itu gimana? Gak mungkin namanya, gak mungkin. Taunya gak mungkin apa? Gimana? Fisik seseorang mungkin terlihat terpaksa, hati orang nggak mungkin. Nggak mungkin itu. Nggak mungkin. Karena kita nggak bisa tahu. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak mungkin ada di sini. Itu tuh kayak Ketika terpaksa nggak mungkin ada di sini. Mungkin tertahan di Soekarno-Hatta atau gimana? Iya. Nggak mungkin ada di sini. Pasti ada sebab yang membuatnya nggak berangkat. Keberadaan orang di sini itu menunjukkan isi hati seseorang. bisa gitu. Walaupun secara lahiriah tidak tampak. Paham nggak? Itu nggak mungkin. Nggak mungkin kan, lahiriah ini gambaran hati. Walaupun cara mengekspresikannya dia nggak ngerti, dia nggak bisa cara mengekspresikan. Seperti misalnya gini, sayangnya seorang suami kepada istri itu ada yang sampai nggak ngerti, nggak bisa beliin bunga. Benar nggak? Padahal seorang istri menanti-nantikan kapan suami saya beliin bunga. Padahal bunga itu cuma 100-200 ribu. Sayangnya suami bisa berlebihin dari bunga. Cuman dia nggak pandai untuk beli bunga. Benar nggak? Iya kan? Aneh banget. Padahal Roblox banyak tuh, ya kan? Hah? Roblox banyak tuh, gak tuh? Tapi bukan mintanya cincin tadi. Maksudnya begitu. Jadi ketika sang istri nggak bisa bilang suami saya nggak sayang sama dia. Apakah kasih sayang itu seharga bunga? Padahal hampir seluruh waktunya sudah diberikan untuk dia. Kan bunga nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan perhatiannya, nafkahnya. Kan ada nilainya bunga, benar nggak? Antum mau nikah sama orang yang cuma ngasih bunga doang, waktunya nggak ada, ya mbak ya? Mbak nih buat mbak bunga, waktunya nggak ada, buat orang wanita nggak ada, cuman kasih bunga doang terus ditinggal gitu, kan nggak gitu. Ghosting. Sama seorang ibu terkadang nggak bisa mengungkapkan sayang pada anak-anaknya. Saya bilang sama putra-putra saya, Umi sayang sama kalian semua. Kalau nggak sayang kalian udah mati dari kecil, dipencet tuh, ya kan? Dipites. Yang masak dia, yang mandiin dia nggak ngomong, cuman apa yang dia lakukan menunjukkan dia sayang. Kan bahasa terbagi dua, ada bahasa tubuh, ada bahasa lisan. Dia nggak pandai. Terkadang ada manusia tidak pandai. Bahkan bullshit, banyak manusia yang bullshit dengan lisannya, omong kosong, tapi tubuhnya menunjukkan dia tidak sayang, kan gitu ya. Tubuhnya menunjukkan hal yang lain. Begitu. Nyata nggak Mas Haris? Iya. Makanya saya yakin siapapun yang datang ke sini itu di sini tempat suci. Karena Allah tidak mengizinkan orang masuk sini. Bahkan kota Mekah itu diharamkan masuk orang-orang musyrikin masuk sini. Diharamkan sama Allah untuk masuk sini, dan Allah yang mengharamkan.
Subhanallah, maka nggak berani pemerintah Saudi masukin orang musyrik ke sini. Mekah, Madinah itu nggak berani, karena larangan langsung dari langit. Larangannya langsung dari langit. Bahkan pernah ada sejarah Ka'bah, saya lupa di zaman siapa, cuman yang mau diambil pelajaran tuh gini. Ka'bah ini saat mau diadakan renovasi, Ka'bah itu awal cuman dibangun Ibrahim itu cuman batu, nggak pakai semen, jadi didorong juga hancur. Jadi kalau kena hujan, kena angin itu jatuh gitu. Nah terus di beberapa waktu itu mau diadakan renovasi, tapi renovasi dengan menghancurkan Ka'bah. Nggak ada satu orang pun yang berani. Satu orang pun gak ada yang berani. Kenapa? Karena ingat kasusnya Abraha. Abraha mau belum ngancurin Ka'bah udah diserang sama burung abang. Gak ada satu orang pun yang berani. Saya gak ingat cuman siapa namanya. Ada satu orang yang bilang, saya yang akan merobohkan Ka'bah. Terus diingatkan, saya yakin karena kalau merobohkan Ka'bah untuk renovasi maka tidak akan terjadi apa-apa. Tapi kalau mau merobohkan Ka'bah untuk menghancurkan, pasti pemilik Ka'bah akan bereaksi. Allah, orang musyrikin saat Ka'bah mau diserang sama Abraha itu mundur semua, nggak ada tuh dijagain, keluar. Kenapa? Ka'bah ada yang punya, ada yang jaga langsung Allah. Wah, yakin. Orang musyrik tuh. Masa kita orang muslim kalah keyakinannya sama mereka? Ditinggal Ka'bah, gak usah dijagain. Abraham masuk, belum mendekati burung ababil. Dan ya dilakukanlah. Orang jadi penonton tuh Mas Haris. Satu orang ngerobohin Ka'bah, ya, yang lain nontonin. Kita lihat dulu. Karena efek dari berbuat tidak baik dengan Ka'bah itu kontan di dunia. Seperti niatnya Abraha, kontan langsung diserang. Orang-orang lihatin di mana. Ternyata tidak terjadi apa-apa. Kenapa? Karena niatnya renovasi. Karena dia bukan mau ngancurin, tapi dia mau renovasi. Barulah manusia ikut tolong menolong, membantu merenovasi Ka'bah. Begitu. Gitu Pak Erik. Ada lagi? Terus ini besok. Hah? Kajian di rooftop kan? Iya, bisa. Pak Aris ada lagi yang mau ditanya? Cukup. Pak Andre? Ada sih. Nggak apa-apa, tanya aja sama Deka. Gimana Pak Andre? Nah, ada mau nanya, mungkin dijelaskan biar supaya pada tahu itu kenapa Ka'bah ada Hajar Ismail ya. Hijr. Hajar Ismail itu bentuknya lingkaran. Dulu kan kotak gitu kan. Jadi Hijr Ismail itu bagian dari bangunan Ka'bah yang pertama kali, karena kan kena angin, kena hujan, jatuh, roboh. Jadi dibangun yang sekarang. Hijr Ismail itu bangunan Ka'bah tadinya. Nyatu gitu. Tadinya nggak kupus ya. Iya. Nah tadinya itu bangunannya itu termasuk, makanya dia yang di dalam antara Hijr Ismail sama Ka'bah itu bagian dari Ka'bah. Jadi kalau lewat itu di dalam Ka'bah gitu. Iya, di dalam Ka'bah. Karena dulunya itu Ka'bah tuh bagiannya. Gitu. Makanya kalau kita lewat situ Nggak kehitungan satu. Gitu, namanya lewat jalan pintas itu. Ada lagi, Pak Nono, Bu Dokter? Enggak.
gimana? ngerokok, Merokok sama nggak pakai nggak jilbab. pakai jilbab. Iya, memang ketika tidak mengganggu Ka'bah, yang jadi kontan itu ketika mereka mau mengganggu Ka'bah secara langsung gitu ya. secara langsung, itu ya akan pernah bisa. Tapi ketika pelanggaran, ya bukan berarti gini Bu Dokter dan teman-teman semua gini, bukan artinya di tempat yang Allah muliakan ini tidak ada pelanggaran, tetap ada oknum, tapi oknum itu pun tidak akan mungkin berani melampaui batas, karena mereka tahu kisah Abraha yang sangat fenomenal itu. Jelas kan? Tetap oknum itu ada. Seperti orang Islam kan ada yang mencuri, ada yang merampok, ada yang narkoba, sahih nggak? Kan seharusnya kita berpikirnya objektif, bukan Islam yang jelek tapi Orang oknum. Sama seperti kota ini yang dikotori oleh sebagian oknum umat Islam. Tapi kota ini tidak menjadi jelek. Apa bukti kota ini tidak menjadi jelek? Orang tetap datang ke sini. Orang nggak berpikir orang yang oknum itu. Orang tetap datang ke sini. Ini kan salah satu buktinya atau Amerik nggak terpengaruh. Harusnya kan pola pikir manusia kan seperti itu. Memang kita akan mendapati, saya sampaikan malam hari kemarin di sini, ya, saya sampaikan di sini. Kita ketika umroh banyak orang tidak beretika sebagai seorang muslim, tabrak sana tabrak sini, yang menunjukkan itu bukan etika orang Islam. Sama-sama kita mau beribadah, ya nggak? Padahal kata Allah subhanahu wa man dakhalahu kana amina. Siapa yang masuk kota Mekah harusnya aman, nyaman, tentram. Harusnya idealnya begitu. Cuman balik lagi kepada ilmu, gitu. Balik lagi kepada kebanyakan kita hanya mengerti teori dan tidak mengerti memahamkan ilmu.